Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Pratama. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik. Sekarang saya sedang menjalani semester 4. Saya berada di kelas 4 LC. Adapun di video kali ini saya bakal menganalisis beberapa kesalahan dalam membuat karya ilmiah, yaitu sebuah proposal yang berjudul Analisa Sistem Pergantian Pompa Air Otomatis berbasis Low Pressure Switch yang ditulis oleh kakak Muhammad Dapat Tri Andiko. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Pompa merupakan komponen penting dalam berbagai industri karena berfungsi untuk memindahkan fluida dan mendukung kelancaran proses operasional. Gangguan atau kerusakan pada sistem pompa dapat menyebabkan terhentinya proses produksi, kerusakan peralatan, hingga kerugian finansial yang besar. Sistem yang hanya menggunakan satu pompa memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya downtime apabila pompa mengalami kegagalan. Untuk meningkatkan keandalan sistem, digunakan konsep redundansi dengan menyediakan pompa cadangan yang dapat mengambil alih operasi saat pompa utama mengalami gangguan. Seiring perkembangan teknologi, sistem pergantian pompa dapat dilakukan secara otomatis menggunakan low pressure switch atau yang disingkat dengan LPS yang mendeteksi penurunan tekanan dan mengaktifkan pompa cadangan secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap sistem pergantian pompa otomatis berbasis LPS untuk mengetahui efektivitasnya dalam menjaga kontinuitas operasional dan meningkatkan keandalan sistem perpompaan di industri. Di sini kita akan memasuki analisis kesalahan dalam pembuatan proposal. Di sini ada di bagian cover, terdapat di sebuah judul. Di sini lebih kurang spasinya itu 1,5. Spasinya ada 1,5. Seharusnya itu berspasi 1. Di sini juga sama 1,5. Seharusnya itu yang benar adalah 1 spasi saja. Nah, terus untuk judul di sini yaitu analisa, itu kata yang kurang baku. Kata yang baku itu adalah analisis. Nah, di sini ada juga low pressure switch, itu tidak dimiringkan. Seluruh bahasa asing itu harus dimiringkan. Nah, dan di sini terdapat kekurangan dalam menulis. Nib, di sini ada nib dan di sini tidak ada. Nah, di sini ada kata redundansi dan redundansi. Di sini kurangnya konsistensi penulis terhadap menulis kata redundansi. Di sini ada dua kata yang berbeda, yaitu redundansi dan redundansi. Nah, adapun di rumusan masalah, ini tidak menyertakan kalimat tanya, tidak mempunyai tanda tanya di akhir kalimat. Seharusnya rumusan masalah itu adalah kalimat tanya. Pada tujuan di sini itu harusnya A41 ini adalah sub-subbab. Sub-subbab ini tidak ditebalkan ya, dan hanya kata awalannya saja yang huruf kapital. Di sini sudah benar tujuan, dan di sini juga tidak diberi kalimat pengantar sebelum memasuki tujuan tersebut. Di sini juga sama, manfaat harusnya tidak ditebalkan, harusnya biasa saja, dan diberi kata pengantar. Nah, di sini teman-teman ada sebuah gambar. Gambar ini tidak menyertakan sumber. Seharusnya itu gambar yang diambil dari internet atau sumber lain itu harus menyertakan sumber, kecuali itu gambar pribadinya, gambar yang diambil oleh sang penulis. Di sini juga sama, seharusnya memakai sub-subbab, yaitu
B.2.2 tadi, kelanjutan dari yang di sini di nomor 1. Ini juga sama, tidak menyertakan sumber. Ini harusnya sub-subbab. Ini tidak menyertakan sumber. Ini sub-subbab. Ini tidak menyertakan sumber gambarnya. Ini juga sama, harusnya sub-subbab. Ini juga. Nah, di sini harusnya dimiringkan ya, karena bahasa asing, low pressure switch. Nah, di sini juga terdapat berbagai kata bahasa asing. Seharusnya semuanya ini adalah huruf miring. Nah, di sini juga sama, terdapat metode literatur. Harusnya adalah sub-subbab dari C.1. Di sini juga sama. Nah, di sini teman-teman, penulisan harga Rp di sini tidak diberi spasi, teman-teman. Jadi contoh yang benar itu seperti ini. Nah, tidak diberi spasi, tidak diberi titik, dan hanya seperti ini. Nah, teman-teman, pada bagian daftar pustaka di proposal ini, kalau kita menggunakan format APA7, seharusnya di sini tidak disertakan nomor, dan di sini sudah benar diurutkan berdasarkan abjad. Dan untuk pada judul ini seharusnya kata awalannya saja yang kapital, dan seterusnya itu tidak kapital. Ini juga. Dan jarak antara di baris pertama dan baris kedua pada daftar pustaka ini harusnya berjarak 1 spasi. Jadi apabila satu sumber itu lebih dari 1 baris, baris selanjutnya, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya itu adalah 1 spasi dan menjorok ke dalam. Di sebelah sini ada beberapa contoh daftar pustaka yang menggunakan APA7 style. Yang benar itu seperti pada gambar di sini. Yang paling fatal di sini, kesalahan yang paling fatal itu adanya daftar pustaka, tetapi sang penulis tidak menyertakan kutipan di dalam proposal ini. Jadi kenapa kutipan itu penting? Ya, kutipan itu adalah untuk memperkuat argumen sang penulis. Jadi apabila sang penulis tidak menyertakan kutipan di dalam karya ilmiahnya, di sini seperti tidak ada mempertegas gitu, mempertegas argumennya kurang gitu. Kesimpulan dari hasil karya ilmiah ini adalah sistem pergantian pompa air otomatis berbasis low pressure switch (LPS) mampu meningkatkan keandalan dan kontinuitas operasional sistem pemompaan dengan mengalihkan kerja dari pompa utama ke pompa cadangan secara otomatis saat terjadi penurunan tekanan. Penggunaan LPS juga dapat meminimalkan risiko downtime, mengurangi ketergantungan pada pengoperasian manual, serta membantu menjaga efisiensi dan keamanan sistem pemompaan. Selain itu, pengukuran lonjakan arus dan konsumsi daya dapat digunakan sebagai indikator kinerja sistem selama proses pergantian pompa berlangsung. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.